hati Engkau saja. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami milik kesayangan-Mu dalam gelora pelukan cinta-Mu. Yang ku ingini sepenuh hati Engkau saja. Yang ku ingini, yang ku ingini sepenuh hati Engkau saja. Yang ku ingini, yang ku ingini sepenuh hati Engkau saja. Terima kasih Tuhan buat kami. Kami bersyukur malam ini Tuhan. Seberapapun kami melakukan hari ini, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Murnikan hati kami untuk hidup kami lebih lagi, supaya kami hidup dalam ketenangan. Lembutkan hati kami, tundukkan roh kami di hadapan-Mu, biar kami penuh dengan ketaatan dan kesetiaan. Hati kami penuh dengan hadirat-Mu. Malam ini kami siapkan hati kami untuk firman. Ajar kami berdoa, ajar kami menyembah, ajar kami beribadah dengan benar di hadapan-Mu, supaya hidup kami berkembang di hadapan-Mu. Dan biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi korban yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, yang menyukakan hati-Mu. Engkau yang mengenal setiap hati kami, Engkau yang mengenal setiap kedalaman hidup roh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam, diberkati Tuhan semuanya. Saya percaya walaupun kita ibadah dengan sederhana, tapi asa hati kita ini sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Saya berharap firman Tuhan ini benar-benar membangun kita. Amin. Ada satu hal bahwa kita dapat menilai seseorang, orang itu intim dengan Tuhan, orang itu bagaimana dengan Tuhan, itu dari mana? Dari cara dia berbicara. Amin. Dari cara dia menyembah, dari cara dia berdoa, dari cara dia menyampaikan firman, ya. Kita bisa mengerti orang itu keintimannya dengan Tuhan seperti apa. Amin. Ketika kita melihat orang yang menyampaikan firman Tuhan, tapi kok kita nggak merasakan apa-apa, ya, itu berarti bahwa orang itu belum memiliki kedalaman. Amin. Karena saya percaya dan saya yakin ketika seseorang itu punya keintiman dengan Tuhan, maka firman yang dia sampaikan, penyembahan yang dia naikkan, doa yang dia panjatkan, amin, perkataan yang dia ucapkan,
itu akan diurapi Tuhan. Sehingga setiap perkataan itu akan membuat kita akan bertumbuh dan bertumbuh. Amin. 1 Timotius 4 ayat 8. Di sini jelas sekali, latihan badani terbatas gunanya. Amin. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Dan sejak saya membaca firman ini, dulu saya orangnya adalah ya senang sekali dengan namanya gym ya, olahraga ya. Dulu waktu SMA saya mau saya bikin barbel itu dari apa? Dari cor-coran apa? Ember cat ya. Ember cat, terus itu nanti dikasih tengah-tengah itu dikasih lubang ya. Terus nanti dikasih semen, dicor semen kanan kiri. Jadi untuk latihan kayak angkat besi. Jadi biar ototnya kuat ya. Kemudian latihan rengen ya. Rengen itu caranya kan di rumah itu ada blender ya, istilahnya blender kalau di sana ada kayu yang nopang untuk apa ya, reng gitu ya. Nah, itu nanti dikasih kayu, dikasih kawat, jadi untuk gandul untuk naik gitu. Dan sering kali dulu. Makanya walaupun saya udah jarang ini, kalau saya lihat badan saya juga kayaknya masih ada bentuk-bentuknya sedikit ya. Lengannya masih ada benjol-benjolnya ya. Walaupun saya udah enggak ini ya. Kenapa? Itu dari latihan badani. Latihan badani memang berfungsi untuk kesehatan kita. Amin. Untuk kesehatan kita berfungsi. Tapi itu apa? Latihan badani itu terbatas gunanya. Saya bukan apa ya, kalau ada hamba Tuhan, kalau mungkin cuma biasa apa ya, orang yang sudah pelayanan tapi lebih tekun dalam hal misalnya apa ya, dalam hal latihan badan ya, olahraga ya, lebih giat daripada dia bersekutu dengan Tuhan. Amin. Wah, sampai mungkin kalau nggak latihan senam, nggak latihan olahraga, nggak latihan ini, sampai ada yang ketinggalan, sampai ada yang kurang. Dan akhirnya apa? Akhirnya yang terbentuk adalah daging. Amin. Dan daging. Kenapa? Karena terus melatih tubuh. Memang berguna latihan tubuh itu, olahraga sangat berguna. Tetapi firman ini dikatakan jelas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jangan kita meninggalkan ibadah hanya untuk latihan ibadah badani. Amin. Jangan kita meninggalkan doa, yang mengurangi doa untuk kita hanya latihan badani. Apalagi kalau kita ini pelayanan. Amin. Kalau kita ini sudah dipakai dalam pelayanan, sampai bangun pagi bisa. Olahraga jogging bisa bangun pagi. Doa pagi nggak bisa. Amin. Bisa nggak terjadi seperti itu? Amin. Kenapa? Jogging lebih bisa. Tapi untuk doa pagi, untuk kita datang pada Tuhan, untuk kita bersama-sama berdoa pagi, kita nggak ada waktu. Amin. Makanya kadang kalau kita mendengar ada orang yang ini, ada orang menyampaikan firman, kok kita nggak rasakan apa-apa. Saya percaya ada keintiman yang salah dengan Tuhan. Mungkin dia kurang intim dengan Tuhan. Amin. Dia kurang banyak waktu untuk berdoa. Dia kurang banyak waktu untuk
Saya bukannya untuk melarang untuk orang latihan badan, ya, untuk orang olahraga, tapi berikan porsi. Jangan sampai kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Apalagi saat kita mungkin dipakai Tuhan sebagai pendoa, sebagai pemimpin pujian, sebagai penyampai firman, hamba Tuhan. Amin. Jangan sampai porsi dari olahraga itu lebih lama daripada kita saat duduk di kaki Tuhan. Saya lihat ada hamba Tuhan yang urapan, badannya juga bagus-bagus. Tapi setelah saya membaca, saya pernah dengar kesaksian Philip Mantova, ya, hamba Tuhan yang luar biasa sekali dipakai. Tapi dia memiliki jam doa yang luar biasa. Saya pernah baca kayaknya kalau nggak 5 jam sampai 8 jam, kena 8 jam doa. Tapi dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat. Demikian juga kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan kuat, maka kita punya inti. Karena pelayanan kita ini bukan hidup kita, ya, bukan diciptakan hanya 1 jam, 2 jam, hanya ibadah minggu, enggak. Apalagi kita baru doa ketika baru mau pelayanan, nanti kita ngepang, amin. Nanti kita enggak mengalami urapan itu enggak penuh, amin. Tapi kalau kita membangun persekutuan doa kita setiap saat, setiap hari, ya, maka di situ urapan Tuhan itu akan turun, amin. Banyak orang mengejar apa? Kuasa. Orang luar sana mengejar kuasa, ya. Ketika saya sering pelayanan dengan Pak Kardi, ya, doakan orang sakit, mereka pengen belajar seperti Pak Kardi, ya, gimana, ya, bisa mengusir setan, bisa doakan orang yang kena santet bisa sembuh, ya. Mereka pengen belajar sampai anak-anak sekewa, ya, mereka berusaha untuk menyembuhkan orang. Tapi karena mereka nggak punya keinginan dengan Tuhan, akhirnya mereka sendiri yang diserang oleh setan itu. Bahkan mereka mau membeli kuasa, ya. Barangkali bisa dibeli, ya, kuasa itu. Kuasa Tuhan tidak bisa dibeli. Kuasa Tuhan itu harus kita datang dengan kita membawa korban syukur tiap hari. Apa yang kita korbankan setiap hari? Waktu kita, amin. Waktu kita, kesenangan kita, kesukaan kita, yang harusnya kita lagi senang-senang, tapi kita bawa waktu kita ini kepada Tuhan untuk duduk di kaki Tuhan. Yang harusnya kita ini lagi santai, tiduran, ya, saatnya orang tidur, ya, saatnya orang enak-enak tidur, tapi kita memberikan waktu, mengorbankan istirahat kita, ya, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita berdoa. Itulah namanya korban syukur kita di hadapan Tuhan. Ketika kita membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan itu berkenan atas hidup kita, berkenan atas korban yang kita bawa. Saatnya orang-orang masih mau bangun nggak enak, ya, masih mau bangun rasanya itu enggan, ya. Tapi pagi-pagi kita harus mencari Tuhan. Itu adalah korban yang kita bawa di hadapan Tuhan. Maka dikatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya. Dulu saya orang yang sering mengutamakan olahraga, karena dulu waktu sekolah saya diajari selalu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, amin. Tetapi sejak saya mengenal firman ini, di dalam roh yang sehat, amin,
tanamkan di kita terhadap jiwa yang sehat. Amin. Kalau kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan yang baik, maka kita akan mengalami keintiman Tuhan dengan Tuhan. Bukan berarti kita harus mengurangi hobi kita, enggak. Tapi jangan hobi kita melebihi dari yang seharusnya kita berikan. Amin. Maka tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, ibadah, doa itu berguna di dalam segala hal. Dalam segala hal, berarti dalam segala hal itu ya termasuk hidup kita hari ini, termasuk hidup kita yang akan datang, termasuk kehidupan yang kedua. Amin. Kehidupan kita setelah nanti kita dipanggil Tuhan. Karena ibadah kalau kita kerjakan dengan sepenuh hati itu karena mengandung janji, ya, itu baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Maka dari itu kita harus bagaimana kita melatih tubuh kita, melatih hidup kita untuk banyak berdoa. Amin. Orang banyak mengejar pengen kuasanya, padahal kuasa Tuhan itu lahir, ya, itu dari sebuah keintiman dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, otomatis kuasa Tuhan itu menyertai kita. Otomatis kuasa Tuhan itu menyertai hidup kita. Kenapa Musa begitu dia 40 hari, ya, naik ke Gunung Horeb, kemudian dia turun dan wajahnya bercahaya. Kenapa? Selama 40 hari dia hanya bertemu Tuhan dan bertemu Tuhan. Dan ketika dia bertemu Tuhan, kemuliaan Tuhan itu turun atas dia. Dan ketika kemuliaan Tuhan turun atas dia, maka wajahnya itu memancar kemuliaan Tuhan. Maka sering kita melihat, ya, antara orang yang belum percaya sama orang yang sudah percaya pada Tuhan. Seringkali kita melihat, waktu belum percaya Tuhan wajahnya seperti ini. Kalau Pak Ferry ngomong, kepalanya bosok. Kepalanya bosok, tahu ya, serem. Banyak lekukan suram, ya. Tapi setelah percaya kepada Tuhan, bersinar penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya mungkin Pak Kardi sampean ada cahaya putih, itulah kemuliaan Tuhan. Amin. Maka ketika doakan orang, sampean ada yang menyertai, ada cahaya putih, ya, itu namanya kemuliaan Tuhan. Kalau kita semakin intim, kita semakin dekat Tuhan, kita semakin taat, maka kemuliaan Tuhan itu akan semakin nyata. Maka dikatakan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Ya, kemuliaan yang dari semakin besar dan semakin besar. Maka kita perlu keintiman dengan Tuhan. Jadi latihan badan itu memang berguna, tetapi ibadah yang itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita beribadah dengan sepenuh hati, kita membangun relasi dengan Tuhan, kita membangun komunikasi dengan Tuhan, kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, di situ kerajaan Allah itu turun atas hidup kita. Amin. Kerajaan Allah itu turun atas hidup kita. Karena kerajaan Allah itu bukan soal apa? Perkataan, tapi soal kuasa. Mari kita buka di dalam kitab 1 Korintus 4. Ayat 20.
1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Kerajaan Allah itu bukan hanya terdiri dari perkataan. Perkataan yang nanti saya menyampaikan firman ini. Ini kan perkataan ya. Bukan itu. Tapi bagaimana kuasa itu yang keluar? Perkataan firman yang mengubahkan hati orang. Perkataan firman yang mengubahkan orang yang mendengar. Karena yang bisa mengubahkan itu adalah kuasa Tuhan. Yang bisa mengubahkan hidup kita adalah kuasa Tuhan. Firman Tuhan itu hanya sebagai pedang, sebagai pembuka. Firman Tuhan itu sebagai pedang yang bermata dua, ya, untuk memisahkan sumsum dan ya, untuk memisahkan mana pikiran hati dan mana roh, ya. Itu firman Tuhan, itu seperti itu. Dan di dalam firman Tuhan yang mengubahkan itu kan ada kuasa di dalam firman Tuhan itu. Kalau kita membaca seperti ini, baca biasa saja, ya firman itu ya, kalau kita baca ya akan seperti itu. Hanya kata-kata saja yang kita baca. Amin. Tapi kalau firman itu ada kuasanya, maka itu adalah firman itu yang bisa mengubahkan orang. Amin. Makanya kita harus mengejar yang namanya kuasa Tuhan. Bagaimana cara mendapatkan kuasa Tuhan, mengejar kuasa Tuhan? Banyak latihan rohani. Banyak lakukan latihan hal-hal rohani. Jangan kita hanya latihan badani. Tapi bagaimana kita latihan rohani. Dan saya bisa rasakan bagaimana gereja yang hamba Tuhan yang banyak doa, banyak nyembah Tuhan, banyak memikirkan hal-hal yang rohani. Di situ kuasa Tuhan itu turun atas gereja. Amin. Tapi kalau gereja yang banyak memikirkan hal-hal yang badani, yang organisasi, yang ini, nggak ada kuasa. Maka kita gereja GKI Keluarga Allah harus mengejar itu. Amin. Ini juga untuk saya juga, amin. Saya juga harus lebih lagi daripada hari yang kemarin, untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena hanya kuasa yang dapat mengubahkan orang, hanya kuasa yang dapat menarik jiwa-jiwa datang, hanya kuasa yang membuat setiap perkataan kita ini menjadi berkat. Hanya kuasa yang dapat kita ini menarik banyak jiwa. Makanya kita harus gunakan setiap hidup kita, mulut kita, untuk memperkatakan firman. Amen. Karena firman itu seperti apa? Benih. Jadi pedang ya, tapi firman itu juga benih. Mulut kita ini untuk digunakan untuk menabur benih. Menabur benihnya dengan memperkatakan firman Tuhan. Kalau mulut kita gunakan untuk memperkatakan perkataan yang lain, nggak akan ada kuasa. Amen. Kalau mulut kita gunakan untuk memperkatakan kutuk, nggak ada kuasa. Kalau mulut kita gunakan untuk menyepatani, ya kalau bahasanya ya, nggak ada kuasa. Saudara suaranya bagus pun nggak ada kuasa. Tetapi kalau mulut kita tidak gunakan untuk memberkatakan firman Tuhan, memberkati orang, mengampuni, ya, mendoakan orang,
bahwa akan ada kuasa. Ada kuasa dalam penyembahan kita, ada kuasa di dalam doa kita, ada kuasa dalam setiap perkataan. Jadi bukan hanya kata-kata saja kerajaan Allah, tetapi adalah kuasa. Dan kuasa itu tidak hanya kita dapatkan dari sejam, ya, 5 menit berdoa, ya, atau mungkin bahkan 1 menit berdoa ketika kita mau beribadah, Tuhan pimpin kami mau melayani-Mu, ya, supaya kuasa menyata. Enggak dapatkan hanya sebatas itu saja, tapi bagaimana kehidupan kita setiap hari, setiap saat, persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Kalau setiap hari, setiap saat kita penuh ketaatan, kesetiaan, maka kuasa Tuhan itu akan menyertai kita. Amin. Maka kuasa Tuhan itu akan menuntun kita. Kuasa Tuhan itu akan menaungi kita. Kita mungkin nggak ngomong yang banyak, tapi kalau lidah kita penuh kuasa, ya, mungkin kita hanya berkatakan mungkin 2-3 kata, orang itu langsung merema. Amin. Katanya itu langsung merema. Tetapi kalau kita nggak ada kuasa, walaupun berbuih-buih, ya, istilahnya, kita ngomong udah ngalor itu, nyetan ngulon, ya, tidak ada satupun yang bisa mereka. Karena apa? Yaitu tidak ada kuasa. Dan kuasa itu hanya kita bisa dapatkan dari keintiman dengan Tuhan. Daud berkata bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu. Itu pelataran itu adalah tempat yang paling luar dari bait Allah. Amin. Itu adalah tempat yang paling luar, yang mungkin hanya merasakan hadirat sedikit, ya, tapi itu lebih baik, kata Daud, daripada di tempat yang lain. Mungkin kita hanya mendengarkan, ya, nyanyian, dengarkan pujian, itu lebih baik daripada kita mendengarkan gosip. Daripada kita mendengarkan perkataan-perkataan yang lain. Ya, itu lebih baik, kata Daud. Apalagi kita bisa masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus, itu akan lebih baik lagi. Dan kita harus bisa masuk ke sana dengan cara menanggalkan segala kedagingan kita. Karena daging dan roh itu tidak akan bisa bersatu. Ya. Harus ada yang ditanggalkan supaya roh itu hidup. Kalau kita semakin latihan badani, maka kedagingan kita akan semakin naik kapasitasnya. Amin. Coba misalnya ya, saya latihan olahraga tiap hari barbel, ya, karena mengejar apa sih? Biar ototnya membentuk, ya, biar perutnya sit pack. Kalau misalnya lupa sehari, kira-kira saya, aduh, aku lupa ya, gitu ya. Akhirnya apa? Sengkel kan? Apalagi misalnya lupanya gara-gara disuruh, disuruh, wah ada tugas ini, tugas itu kan. Akhirnya yang itu apa? Sengkel dan kedagingan. Maka kita harus bagaimana mengejar kuasa Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan kuasa? Yaitu intim dengan Tuhan. Ketika kita intim, kita bersekutu dengan Tuhan, ya, kita akan mendapatkan kuasa. Semalam kami sharing-sharing sama Pak Kardi, ya. Pak Kardi nyampaikan gini,
Dulu Pak Kardi itu kalau duduk senangnya itu kalau doa dekat Pak Ferry, ya, sampingnya Pak Ferry, ya, gitu kalau doa. Karena tujuannya apa? Biar transfer, ya, urapan itu transfer, kuasa Tuhan itu transfer, ya. Dan memang benar, kalau kita dekat dengan orang yang diurapi Tuhan, kita juga akan transfer. Makanya dikatakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Di mana kita bergaul, kalau kita nggak bisa mengubahkan tempat itu, tinggalkan. Karena pasti kita akan terbawa. Karena magnet daging itu kuat sekali. Ya. Kecuali, tapi kita kadang sok kuat. Nah, wah, aku kan kuat, aku mampu, aku ada kuasa Tuhan. Padahal malah kita itu terjerumus di situ, amin. Karena kita merasa, aku kuat, aku anak Tuhan, aku punya roh yang besar. Wah, sepertinya rohani. Sepertinya perkataannya itu rohani. Tapi kalau kita melihat tanda-tanda hidup kita, ternyata kok kita semakin merosot, berarti kita ini enggak kuat. Berarti saatnya kita undur diri lah dari tempat itu. Dan kalau mau ke situ lagi, bawa pasukan. Bawa pasukan yang lebih kuat lagi. Amin. Ya. Kayak Pak Kardi ini, untuk contoh Pak Kardi ini sering ini ya. Pak Kardi mendoakan orang, pertama datang sendiri, ya. Begitu dia merasakan, wah aku butuh bantuan, ini butuh pendoa, manggil Pak Daud, ya. Wah ini butuh bantuan lagi, manggil Bu Tati, ya. Itulah yang harus seperti itu. Karena kita ini nggak bisa mengerjakan pelayanan itu sendiri. Nggak ada yang namanya one man show, tidak ada. Semua itu saling menopang. Pemusik, pemimpin pujian, ya, pendoa, asar, semuanya itu saling menopang dan saling menguatkan. Bahkan firman Tuhan ada, kalau itu digambarkan adalah tubuh kita, ya. Bahkan bagian-bagian tubuh yang tidak penting, ya, itu mendapat perlakuan khusus, ya. Amin. Itu gambaran tubuh Kristus, ya, tubuh. Coba di dalam tubuh kita, bagian-bagian yang paling nggak menonjol perlakuan khusus nggak? Kuping aja, ya, dalam kuping. Kalau kita mau merawatnya harus beli karton bat lah, ya. Lagi sedikit sakit aja beli tetes kuping yang obatnya sangat mahal. Perlakuannya khusus nggak? Khusus. Mata, ya, atau yang lain lah yang nggak kelihatan, perlakuannya khusus, ya. Nah, itulah juga di dalam jemaat, di dalam tubuh Kristus. Yang nggak penting itu malah diperlakukan khusus, seperti yang ini kok mungkin kok terlalu kadang repoti, ini harus diperlakukan khusus, ya. Ya, maka dari itu kita ini nggak bisa mengerjakan sendiri, ya. Dan kita ini harus tahu kapasitas hidup kita. Bisa nggak kita mendoakan sendiri, atau kita butuh bantuan, atau kita butuh orang lain? Amin. Atau kita butuh pendoa. Demikian juga gereja. Gereja gede apapun, gak bisa namanya gereja itu bisa sendiri. Gereja itu saling membutuhkan. Mau gerejanya Pak Agung dulu, itu juga karena ada gereja-gereja lain yang menopang. Ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Ada yang dari Bandung, Bu Incipto, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Cirebon, ada yang dari luar negeri, ya. Kenapa? Itulah, kita semakin membangun jaringan. Maka gereja kita juga akan membangun
jaringan. Nah, kita dengan Bu Eri, ya, dengan DPPS Rosari. Nanti tanggal 3 Maret kita ada kedatangan tamu Pendeta Daniel dari Cirebon, dari GPI Cirebon. Ya. Kenapa? Pelayanan itu kita nggak bisa namanya sendiri. Ya. Maka dari itu untuk mengejar kuasa Tuhan kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Ya. Jadi saya gambarkan Pak Kardi selalu duduk di samping Pak Peri. Ya. Akhirnya dapat urapan. Bahkan bukan cuma dapat urapan, dapat jaketnya. Jadi karena setiap hari dipakai. Karena Pak Ferry juga pernah nyampaikan, Pak Kardi pakai jaket ini nanti urapan Tuhan dulu juga. Nah, kalau saya dapat tangannya. Jadi kalau tidur saya di sampingnya Pak Ferry tangannya kena wajah saya. Udah berkali-kali ya. Makanya kita itu gambaran ini saja ya. Kita mau dapat berkat dari orang kaya, ya, kita harus dekat, ya, untuk bisa dapat menikmati kekayaan orang itu. Kalau kita jauh, bagaimana kita bisa menikmati, ya? Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita mau menikmati hal-hal yang rohani dari Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan, maka kita akan bisa dekat. Maka dari itu, mari kita kejar kuasanya dengan kita banyak doa, menyembah Tuhan. Dan saya percaya, mungkin kita kecil saat ini, saya katakan saat ini, karena saya percaya janji Tuhan itu digenapi yang mesti janji. Tapi walaupun kita kecil, saat ini masih sedikit, tapi Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Karena 2-3 orang berkumpul, kalau sehati sepikir, maka Tuhan itu hadir. Maka Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Bagaimana saat ini kita ini sedang diuji untuk ketekunan kita, kesetiaan kita, dan kesungguhan hati kita. Untuk kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita renungkan sejenak firman Tuhan yang kita keluarkan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Yesus, kami tinggikan nama, jamah hati kami, sinari kami dengan wajah-Mu, pimpin hidup kami, oli, 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 haleluya. Di hadirat-Mu, ya Allahku, Allah perkasa, Raja damai,
sembuhkan di hadiratmu. Saya dan jemaat kepada berdiri di hadiratmu. Raja damai, masalah berlalu, sakit disembuhkan di hadiratmu. Di tempat aku sungguh indah bersyukur padamu. Sungguh indah di hadiratmu, di hadiratmu, di tempat maha kudus. Sungguh indah kedamaian di hadiratmu, ku bersyukur padamu. Sungguh indah hadiratmu.